له نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari tafsir firman Allah taala dalam surah An-Naba. Kita masuk pada ayat yang ke-18. Qala Allah taala, "Inna yawmal fasli kana miqatah." Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat, kana miqatah, adalah sudah ditentukan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari di mana ditiupkan sangkakala ketika itu, dan seluruh manusia jin mereka pun datang dengan afwaj, dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya, wa futihatis sama, dan dibukalah ya langit, fakanat abwaba, dan ketika itu langit itu memiliki beberapa pintu. Demikian dalam qiraah Asim. Adapun dalam qiraah yang lain, qiraah Ibnu Katsir, dibaca dengan wa futihatis sama, wa futihatis sama, dan benar-benar langit itu benar-benar dibuka. Fakanat abwaba, dan ketika itu langit memiliki beberapa pintu. Wasiyaratil jibalu fakanat sarabah, dan gunung ketika itu dikelilingkan, diseret, dijalankan bagaikan sarab, bagaikan fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam kanat mirsada, memiliki yakni tempat-tempat mengintai, ya, lit-taghina ma'aba, untuk mengintai para taghut, tempat kembali daripada taghut. Labisina fiha ahqaba, yang mereka akan tinggal di dalam neraka ahqab. Ahqab yaitu beberapa tahun lamanya. Atau kalau diterjemahkan sebagian oleh penterjemah, ahqab beberapa abad lamanya. Nanti kita akan membaca penafsiran, perbedaan penafsiran dari ahqab. La yadhuquna fiha bardan wala syarabah, di mana mereka tidak akan merasakan ya kesejukan, dan tidak akan merasakan minuman yang menyegarkan. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali mereka akan mendapatkan hamim, akan mendapatkan cairan-cairan yang panas, wa ghassaq, dan cairan-cairan yang berbau busuk, nanah ataupun yang sejenisnya, atau tetesan-tetesan minyak dari bangkai yang sudah beberapa hari. Jazaa'u wifaqa, di mana itu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dikarenakan mereka dulu
tidak mengharapkan yaumul hisab, tidak yakin tentang hari perhitungan amal. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzdzaba, dengan sebenar-benarnya kedustaan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan lughahnya orang Yaman. Ya, lughahnya orang Yaman. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Ini cirinya orang Yaman, kalau menggunakan kalimat kadzdzabu atau dengan wazan fa'alu, kemudian ditekankan dengan kalimat kidzdzaba, masdarnya dengan kidzdzab, fi'al, maka ini orang Yaman biasanya. Dan ini lebih fasih. Ya, lebih fasih dan maknanya lebih tinggi dibandingkan ya lughahnya Ahlul Hijaz. Kalau orang Ahlul Hijaz Makkah dan Madinah biasanya membacanya wa kadzdzabu, ya kadzdzaba yukadzibu takdzib, masdarnya takdzib, maknanya sama, tetapi kidzdzaba ini benar-benar mereka mendustakan. Ya, ini orang Yaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang lebih fasih, ya, dengan lughah orang Yaman, di mana Yaman adalah aslul Arab Hijaz, asal usul dari Arab Hijaz adalah dari sana. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, benar-benar mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzdzaba, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Ya, maknanya sangat tinggi. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami tuliskan benar-benar dengan penulisan yang sangat cermat, sangat teliti. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah, kami tidak akan menambahkan atas kalian kecuali tambahan azab atas kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu taala mukhbiran an yaumil fasl, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan mengenai hari keputusan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud, bahwasanya hari kiamat itu sudah ada waktunya dengan hitungan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuzadu alaih, tidak akan ditambahkan atasnya, wala yunqas min, dan tidak akan dikurang-kurangi oleh Allah. Wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin illa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui kapan pasti terjadinya, ya, kecuali hanya Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, tidaklah kami akhirkan hari kiamat kecuali untuk sebuah waktu yang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, di mana manusia akan datang dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Qala Mujahid, ay zumara, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, satu demi satu datang. Satu kelompok dengan imam-imamnya, satu kelompok dengan imamnya, satu kelompok dengan pimpinannya, satu kelompok dengan tokoh idolanya. Ya, karena almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan disertakan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, setiap umat akan datang bersama dengan rasulnya masing-masing. Ya, akan datang bersama dengan utusan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Wa qaulihi ta'ala, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, hari di mana kami seru seluruh manusia dengan imam-imam mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Dan tentunya pemimpin yang pertama adalah rasulnya. Siapa yang mengikuti rasul akan diikutkan dengan rasul. Siapa yang mengikuti Firaun, ya, akan diikutkan dengan Firaun. Siapa yang mengikuti, ya, berhala-berhala matahari, yang mereka sembah adalah matahari, maka mereka akan diikutkan dengan matahari. Yang menyembah rembulan, diikutkan dengan rembulan.
Yang menyembah bintang akan diikutkan dengan bintang. Ya. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'un." Di antara dua tiupan sangkakala itu 40. Qalu arba'una yawman. Para sahabat mengatakan, apakah 40 hari? Qala abait. Aku tidak menjawab. Qalu, para sahabat berkata lagi, arba'una syahra. Apakah 40 bulan? Qala abait. Aku tidak menjawab. Qalu, maka mereka berkata lagi, arba'una sanah. Apakah 40 tahun? Qala abait. Aku pun tidak menjawab. Qala thumma yanzilullahu minas sama' ma'an fayanbutuna kama yanbutul baql. Ya, berarti di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan 40-nya itu 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Pokoknya jaraknya adalah 40. Setelah jarak 40 tersebut Allah tiupkan, ya malaikat meniupkan sangkakala, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Fayanbutun kama yanbutul baqal. Maka kemudian manusia itu bangkit seperti biji-biji yang disemai, maka biji tersebut ketika disiram akan tumbuh semakin besar. Laisa minal insani syai' illa yabli illa 'azaman wahidan wa huwa 'ajbud dhanab. Tidaklah seorang manusia pun kecuali usang sudah, hancur semua tubuhnya, termasuk tulangnya hancur, kecuali satu tulang yang bernama ajbud dhanab. Ajbud dhanab. Wa minhu yurakkab al-khalqu yaumal qiyamah. Dari ajbud dhanab tersebutlah akan disusun penciptaan pada hari kiamat. Ya, sengaja kita tidak terjemahkan ajbud dhanab karena penerjemahan yang pas untuk ajbud dhanab belum kita temukan. Ada sebagian yang mengartikan tulang ekor, tapi kurang tepat juga. Sehingga memang terkadang kita tidak bisa menerjemahkan, hanya kita sebutkan istilahnya itu ajbud dhanab. Sebuah tulang yang sangat kecil sekali yang ada pada tubuh manusia. Tulang itulah yang satu-satunya tidak akan usang. Sampai nanti hari kiamat akan disiram oleh air yang Allah turunkan, kemudian akan tumbuh bagaikan biji disiram, kemudian menjadi tumbuhan yang semakin besar. Wa qala ta'ala wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka ketika itu dibukalah langit, dan langit ketika itu memiliki beberapa pintu. Ay turuqan wa masalika linuzulil malaikah. Bahwasanya langit tersebut memiliki jalan. Memiliki jalur-jalur untuk malaikat itu turun. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan ketika itu gunung itu dihancurkan, diseret bagaikan fata morgana. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kau melihat gunung ketika itu, engkau sangka gunung itu diam, wa hiya tamurru marras sahab, tetapi rupanya gunung tersebut lewat atau berjalan seperti jalannya awan di atas langit. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadilah gunung ketika itu bagaikan kapas yang ditiup oleh angin. Wa qala hahuna, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula, wa suyyiratil jibal fakanat saraba, ay yukhayyalu ila an-nadhir annaha syai' wa laysa bi syai'. Saraba adalah dibuat pandangan seseorang yang melihat itu seolah-olah melihat sesuatu tetapi tidak melihat sesuatu. Sehingga diterjemahkan sarab biasanya adalah fata morgana, sesuatu yang sepertinya terlihat tapi rupanya tidak melihat apapun. Wa ba'da hadza tudhabu bil kulliyah fala 'aina wala athara. Kemudian setelah itu hilanglah sama sekali gunung
sehingga tidak ada wujudnya dan tidak ada bekasnya sama sekali. Ketika gunung itu diputar-putarkan, ketika gunung itu dihancurkan bagaikan kapas yang ditiup oleh angin, maka fala aina wala athar, tidak ada bentuknya kayak apa, tidak ada bekasnya sama sekali. Berarti hancurnya begitu luar biasa hancur. Kama qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal. Seperti dalam surah Taha, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu mengenai gunung pada hari kiamat. Faqul, katakanlah kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa, Allah akan hancurkan rata, tidak tersisa sama sekali. Wa yadharuha qa'an safsafa, dan ketika itu bumi bagaikan hamparan, tidak ada gundukan dan tidak ada cekungan, rata semuanya. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau melihat, tidak akan melihat di dalamnya ada yang bengkok ataupun ada yang yaitu cekungan ataupun gundukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, yauma nusayyirul jibala wa taral arda barisatan. Hari di mana gunung itu dijalankan, dikelilingkan, dihancurkan, dan engkau akan melihat bumi ketika itu barizah, datar semuanya. Allahul musta'an. Inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit, ya, diseret gunung-gunung untuk dihancurkan, yaitu pada hari kiamat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat tadi, Allah melanjutkan dengan apa yang setelah hari kiamat. Wa qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam kanat mirsad, ay mirsadatan mu'addah, yaitu tempat tinggi yang dipersiapkan untuk mengintai, ya, untuk mengintai. Untuk siapa? Lit-taghin, bagi para taghut. Siapa itu taghut? Hum al-muridda al-usah al-mukhalifun, yaitu para pembangkang, ya, para orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan dan menyelisihi para rasul, ya, yaitu orang-orang yang menentang, membangkang dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'aba ay marja'an munqaliban nasira wa nuzula, yaitu neraka Jahannam tadi yang memiliki tempat-tempat mengintai untuk mengintai para taghut, yaitu orang-orang yang membangkang, menentang dan menyelisihi perintah-perintah Rasul. Mereka benar-benar ma'ab, akan benar-benar neraka Jahannam itu menjadi ma'abnya. Ma'ab ay marja'an, tempat kembalinya. Munqaliban, tempat akhir hidupnya. Wa masiran, tempat, ya, dia akan terakhir bersemayamnya. Wa nuzula, dan tempat tinggal abadinya di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Intinya ma'ab adalah tempat kembali. Wa qala al-Hasan al-Basri wa Qatadah fi qoulihi ta'ala inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam memiliki mirsad, memiliki tempat-tempat pengintai untuk para taghut. Berarti dari sini kalimat taghut itu umum. Perhatikan ya. Karena kalimat sekarang biasanya kalimat taghut lebih diperkecil, kemudian untuk digunakan oleh sebagian kelompok untuk mengkafirkan para penguasa. Ya. Padahal kalimat taghut di dalam Al-Quran maknanya umum sekali. Setiap orang yang membangkang, menentang, menyelisihi Rasul, taghut. Orang yang melampaui batas, taghut. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana disebutkan di dalam Durarus Saniyah fi Fatawa Nazdiyah, disebutkan di situ ketika beliau menyebutkan tughat, para taghut termasuk pelaku dosa-dosa besar, pelaku riba, tukang tipu, pencuri, itu termasuk taghut. Ya, sehingga dari sini mencakup baik yang kafir ataupun yang masih muslim, ketika dia menentang, menyelisihi dan membangkang dari aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik keluar dari Islam ataupun belum,
itu adalah taghut. Karena makna taghut adalah secara asalnya adalah mujawazatul hadd, melampaui batas. Sudah dibatasi sampai di sini dia lampaui, berarti taghut. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, berkata Al-Hasan wa Qatadah dalam menafsirkan inna jahannama kanat mirsada, yakni annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza bin nar, yaitu tidak akan seorang pun masuk ke dalam surga sampai dia lewati dulu neraka jahanam. Tidaklah seorang masuk ke dalam surga kecuali pasti lewat dulu di atas neraka jahanam. Wa in kana ma'ahu jawaz naja wa illa ihtabas. Kalau dia memiliki jawaz, ya memiliki ya sesuatu yang membuat dia melewati, yaitu amalan-amalan soleh dia yang membuat dia melewati sirat, yaitu jembatan sirat, ya, maka dia pun akan selamat. Kalau tidak, maka dia akan tertahan dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Itu jembatan sirat al-mustaqim. Ya. Jawaz biasa diartikan zaman sekarang itu apa? Apa? Visa apa? Visa ya? Visa pas paspor? Paspor ya? Kurang lebih seperti itu. Adapun jawaz adalah sesuatu yang membuat dia bisa lolos. Ya. Kalau dia memiliki jawaz, memiliki pahala yang membuat dia lolos dalam menyeberangi jembatan as-sirat, maka dia selamat, najah. Wa illa kalau tidak, ihtabas, dia akan tertahan dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, 'alaiha 3 qanatir. Di atas neraka jahanam tersebut ada 3 jembatan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Sebelum masuk surga, dia akan melewati jembatan tersebut. Maka di antara mereka ada yamurru 'alaiha ya murra'at. Ada yang melewatinya seperti lewatnya kilatan petir. Sekilat. Ada yang ya seperti kilatan mata, yaitu pejaman mata. Tiba-tiba sudah lewat. Ada yang seperti awan, ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan, bahkan ada yang ya nasallallahu salamah, dia merangkak, wa minha al-makhdush, dan di antara mereka ada yang merangkak separuh tangan dan separuhnya tercabik-cabik oleh kalali benar, oleh anjing-anjing dan hewan-hewan buas yang ada di dalam neraka jahanam. Ada yang dengan keadaan tercabik-cabik dia selamat, tapi ada juga sudah tercabik-cabik dia pun jatuh ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, labisina fiha ahqaba, di mana mereka orang-orang yang menentang, membangkang dan menyelisihi perintah-perintah Rasul, mereka akan berada di dalam neraka ahqaba. Ahqab. Ay makithina fiha ahqab. Mereka akan tinggal di dalam neraka tersebut ahqab. Ahqab jamak dari huqab. Wa huwa al-muddah min az-zaman, waktu yang panjang dari sebuah zaman. Wa qad ikhtalafu fi miqdarih, dan para ulama berbeda pendapat. Ahqab satu huqab itu berapa? Sedangkan tadi beberapa huqab. Ahqab jamak dari huqab. Huqab satu saja diartikan berabad-abad. Kalau beberapa huqab berarti sangat banyak berabad-abad. Ya, kita terjemahnya agak susah. Faqala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, an Ibnu Humaid, an Mihran, an Sufyan Ats-Tsauri, an Ammar Ad-Dahni, an Salim bin Abi Ja'ad, qala Ali ibn Abi Talib li Hilal al-Hijri. Ali bin Abi Talib berkata kepada Hilal al-Hijri, ma tajidun al-huqab fi kitabillah al-munazzal. Apa yang kalian dapati mengenai al-huqab dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu dari Taurat dan Injil? Karena sekali lagi, kalau Taurat dan Injil itu belum dirubah-rubah, pasti akhbar, cerita-cerita di dalamnya itu pasti sama dengan Al-Quran. Mungkin terkadang di Al-Quran diperingkas, ya, atau bahkan di Al-Quran diperbanyak, di kitab sebelumnya diperingkas.
Terkadang demikian. Tetapi kalau mereka kitabnya belum dirubah, pasti sama khobar-khobarnya, walaupun syariatnya berbeda. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya, ya, kepada seorang mantan ahlul kitab yang sudah masuk Islam. Maka dia mengatakan, najiduhu 80 sanah. Aku dapati huqab, satu huqab itu 80 tahun. Sedangkan satu harinya dalam hari kiamat itu di neraka itu berapa? 50.000 tahun. 50 alf sanah. Satu harinya 50.000 tahun. Coba kalau satu huqab saja 80 tahun, tinggal dikali saja. Na'udzubillah min dzalik. Kullu sana 12 syahra. Setiap satu tahun itu 12 bulan. Kullu syahrin 30 yawman. Setiap bulan ada 30 hari. Kullu yawmin alf sanah. Setiap satu hari itu 1000 tahun. Ya, karena memang di Al-Qur'annya disebut, ya, kadang miqdaru 50 alf sanah, terkadang alf sanah 1000 tahun. Ya. Yang artinya ikhwan fillah azakumullah, minimalnya 1000 tahun kalau dikalikan. Wa hakadha ruya an Abi Hurairah. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Amr bin Maimun, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Rabi' bin Anas, wa Dhahhak. Mereka berpendapat bahwasanya satu huqab itu 80 tahun, yang satu harinya 1000 tahun. Sedangkan labisina fiha ahqaba. Para tughat, para taghut, yaitu orang-orang yang menentang, melawan, membangkang dari Rasul, baik yang kafir ataupun yang muslim, akan masuk di dalam neraka jahanam ahqab beberapa tahun lamanya. Kalau satu huqab 80 tahun berarti beberapa abad lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Anil Hasan was Sudi aidan 70 sanah. Adapun kata Al-Hasan Al-Basri dan As-Sudi, beliau mengatakan satu huqab 70 sanah. 70 tahun. An Abdullah bin Amr, adapun dari riwayat Abdullah bin Amr, riwayat yang lain, al-huqab 40 sanah. Dia menganggap 40 tahun. Kullu yawmin minha ka alfi sanah mimma ta'uddun. Setiap satu harinya itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. 1000 tahun yang mereka hitung. Rahuma Ibnu Abi Hatim. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Tetapi perlu kita fahami, ikhwan fillah azakumullah, orang-orang Yahudi ketika mereka mengetahui bahwasanya satu hari di neraka itu 1000 tahun, mereka justru bukan takut, malah menganggap remeh. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Karena satu harinya 1000 tahun. Berarti dibalik. Berarti 1000 tahunnya di dunia itu satu harinya di neraka. Berarti cuma satu hari saja atau 2 hari saja. Dibalik. Seharusnya kalau dia takut kepada Allah, bahwasanya satu harinya di neraka itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Seharusnya dia takut, malah dia dibalik. Ya. Allahul musta'an. Itulah orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti mereka, tahu ilmu justru membolak-balikan ilmu tadi, tidak takut kepada Allah. Wa qala Bushair bin Ka'ab, "Dzikra li anna al-haqab al-wahid 300 sanah." Adapun yang dikatakan oleh Bushair bin Ka'ab, disebutkan kepadaku bahwasanya satu huqab itu adalah 300 sanah, 300 tahun. Kullu sanatin 12 syahra. Satu tahun 12 bulan. Kullu sanatin 360 yawman. Satu tahun ada 360 hari. Kullu yawmin minha ka alfis sanah. Dan satu harinya seperti 1000 tahun. Allahul musta'an. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ya. Jadi memang berbeda-beda pendapatnya. Minimalnya tadi berapa? 40 tahun yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang paling sedikit tadi dikatakan satu huqab 40 tahun. Padahal satu harinya 1000 tahun. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dzukira an Amr ibn Ali ibn Abi Bakar al-Asfidi, haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazzari an Ja'far ibn Zubair an al-Qasim an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala labithina fiha ahqaba.
Disebutkan sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menafsirkan labithina fiha ahqaba, tetapi ini sekali lagi sanadnya dhaif. Tapi kita sampaikan untuk menyampaikan bahwasanya ada yang berpendapat dengan pendapat hadis dhaif ini, begitu, ya. Ada yang menafsirkan ayat tadi dengan hadis dhaif ini. Labithina fiha ahqaba qala fal huqab syahrun. Ya. Satu hukab, 1 bulan. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif ya. Asy-syahr 30 yawman, 1 bulan 30 hari. As-sana 12 syahra, 1 tahun 12 bulan. Was-sanah 360 yawman, 1 tahun ada 360 hari. Kullu yawmin minha alf sanah mimma ta'uddun. Setiap 1 hari nilainya 1000 tahun. Wal hukab 30 alf sanah. Maka 1 hukab saja, kalau dihitung seperti hitungan hadis yang dhaif ini, 1 hukab berarti nilai seperti tahun di tahun dunia adalah 30 alf sanah, 30 juta hari, 30 juta tahun. 30 juta tahun. Kalau hukabnya 1 bulan. Kalau hukabnya 1 bulan, maka berarti kalau dinilaikan di dunia, 1 hukab itu 30 juta tahun. Allahul musta'an. Walaupun hadis ini hadis mungkar jiddan, dalam rawinya terdapat Ja'far bin Zubair, ya, dan dia matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Artinya periwayatan secara marfu dengan lafaz seperti ini itu dhaif. Tetapi penafsiran ulama salaf bahwasanya hukab tadi ada yang mengatakan 10 tahun, ya, ada yang mengatakan berapa tadi? 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, itu sahih dari ulama salaf. Wa qala al-Bazzar haddatsana Muhammad bin Mirdas qala haddatsana Sulaiman bin Muslim Abu al-Ma'ali qala sa'altu Sulaiman at-Taimi. Sulaiman ibnu Muslim Abu al-Ma'ali bertanya kepada Sulaiman at-Taimi, hal yakhruju minan nar ahad? Ya, ini pertanyaan seorang, ya, atba'u tabi'in kepada tabi'in, Sulaiman at-Taimi. Sulaiman ibnu Muslim bertanya kepada Sulaiman at-Taimi, apakah ada seorang yang bisa keluar dari neraka? Qala haddatsani Nafi'. Maka kemudian Sulaiman at-Taimi mengatakan telah menceritakan kepadaku Nafi', an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, wallahi la yakhruju minan nar ahadun hatta yamkutha fiha ahqab. Demi Allah, tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka dan tidak akan keluar darinya kecuali bertempat tinggal di dalam neraka beberapa ahqab. Qala wal haqab bid'wa thamanuna sanah. 1 hukab itu 80 sekian tahun. Kullu sanah 360. Setiap 1 tahun 360 hari. Mimma ta'udun, dari yang kalian ya hitung. Tetapi hadis ini pula ya dhaif, karena Sulaiman ibnu Muslim ini masyhur dia seorang yang dhaif. Kenapa kita bacakan hadis dhaif? Supaya tahu dengan lafaz penafsiran seperti itu, dengan lafaz dari hadis itu dhaif. Tetapi penafsirannya adalah diambil dari ulama salaf, bahkan dari sahabat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Sehingga cukup dengan penafsiran itu bahwasanya sungguh luar biasa, setidaknya minimal dari ulama salaf tadi menafsirkan berapa 1 hukab? 40 tahun. Kalau hadis dhaif tadi 1 bulan. Tapi 1 bulannya dihitung saja, kalau sesuai dengan hitungan tadi 1 hukab, kalau 1 bulan itu sudah 30 juta tahun di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Sudi, berkata As-Sudi, labithina fiha ahqaba 700 hukab. Ahqab yang dimaksud dalam ayat ini itu 700 hukab, yaitu ada 700 hukab. Ada 700 hukab. Kullu hukabin 70 sana. Setiap 1 hukab 70 tahun. Kullu sanatin 360 yawman. Setiap 1 tahun ada 360 hari.
kullu yaumin ka'alfis sanah mimma ta'uddun. Setiap satu hari itu setara dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Waqad qala Muqatil bin Hayyan. Dan berkata Muqatil bin Hayyan, "Inna hadhil ayah." Sesungguhnya ayat ini mansukh, terhapuskan dengan firman Allah Ta'ala, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Maka rasakanlah, aku tidak akan tambahkan bagi kalian kecuali azab. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini bagi orang kafir. Ya. Jadi ayat tadi, kalau labisina fiha ahqaba, beberapa abad, beberapa ribu tahun, kemudian mafhumnya akan keluar, maka dihapus mafhum tersebut dengan firman Allah Ta'ala, ya, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menambahkan atas kalian kecuali azab, azab, azab dan azab. Begitu. Azab, azab, azab dan azab. Tidak akan keluar di dalamnya. Wa qala Khalid bin Mi'dan hadhihi al-ayah wa qawluhu ta'ala illa ma syaa rabbuk. Adapun dikatakan oleh Khalid bin Mi'dan, ayat ini labithina fiha ahqaba. Kemudian ayat dalam surat Hud ayat 107, illa ma syaa rabbuk, kecuali sekehendak Rabbmu, fi ahli tauhid. Ini adalah ahlu tauhid yang masuk neraka karena kemaksiatannya. Ahli tauhid yang masuk neraka karena kemaksiatannya. Berarti ayat ini umum, baik terhadap orang kafir atau orang muslim. Ya. Dan dari sini pula umum juga kalimat tauhid tadi, litaghina ma'aba. Para tauhid. Ya. Rupanya ada orang yang masih bertauhid tetapi dia teranggap termasuk daripada orang-orang yang tughat karena kemaksiatannya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Rupanya seorang yang bertauhid pun tidak selamat dari ancaman ini. Apalagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang kafir. Maka fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka rasakanlah, tidak akan kami tambahkan bagi kalian kecuali tambahan azab. Setiap hari bertambah di neraka, setiap bertambah juga azabnya. Rawahu Ibnu Jarir. Kemudian diriwayatkan pula Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan wa yuhtamalu ay yakuna qauluhu ta'ala labithina fiha ahqaba muta'alliqan biqaulihi ta'ala la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Bisa dimungkinkan daripada ayat labithina fiha ahqaba, mereka akan bertempat tinggal di neraka beberapa abad, ribu, jutaan tahun lamanya. Ini terkait dengan la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, yaitu mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan merasakan minuman yang lezat di dalam neraka. Thumma yuhditsullahu lahum ba'da dzalik 'adzaban min syaklin akhar wa naw'in akhar. Kemudian Allah akan perbaharui lagi azab yang berbeda dengan jenis yang berbeda. Jadi ada yang menafsirkan orang yang di dalam neraka beberapa abad lamanya, dia akan merasakan panas dan tidak akan merasakan minuman yang segar. Ya, minumannya adalah hamim, ya cairan-cairan yang panas, wa ghasaq, cairan-cairan yang busuk. Itu makanan dan minumannya. Baru setelah itu selesai, Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang berbeda lagi dengan macam yang berbeda lagi bagi orang-orang kafir. Kemudian beliau mengatakan was-sahih annaha lanqidha'a laha. Kemudian Al-Imam Al-Jarir mengatakan dan yang sahih bagi orang kafir tidak ada selesainya neraka jahanam itu. Tidak ada fananya. Abadan, selama-lamanya. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita kufur setelah iman. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit munafik, karena tidaklah seorang yang dulunya beriman kemudian menjadi kafir kecuali satu jalur nifaq, jalur kemunafikan. Dan kita sudah tahu ciri-ciri kemunafikan. Idza hadatsa kadzab, kalau berucap dia dusta,
ya, wa idza tumina khana, apabila dia dikasih amanat dia berkhianat, wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih dialah yang curang, ya. Maka hati-hatilah. Ciri orang yang beriman itu takut akan terjangkiti penyakit nifak. Dan tidaklah seorang yang beriman jatuh kepada kemurtadan, kekafiran, kecuali diawali, dibumbui oleh kemunafikan terlebih dahulu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya sesuai dengan penafsiran ulama salaf tadi, Khalid bin Ma'dan, ahlu tauhid pun tidak akan selamat kalau dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ahlu tauhid dia masih dimungkinkan mendapatkan labithina fiha ahqaba, bisa merasakan azab beberapa abad lamanya di neraka, lalu bagaimana orang-orang kafir? Tetapi tetap kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhil kumandangkan adzan terlebih dahulu. Waqad qala qabla dhalik Al-Imam Jarir At-Tabari berkata sebelum meriwayatkan atau sebelum mengatakan bahwasanya yang sahih, ya, ahqab itu tidak ada batasnya bagi orang kafir. Beliau membawakan riwayat haddatsani Muhammad bin Abdurrahim Al-Barqi qala hadatsana Amr bin Abi Salamah an Zuhair an Salim sami'tu al-Hasan yas'alu an qawlihi ta'ala labithina yas'alu an qawlihi ta'ala labithina fiha ahqaba. Aku mendengar, ya, diriwayatkan dari Salim, aku mendengar Al-Hasan yus'alu an qawlihi ta'ala labithina fiha ahqaba, ditanya mengenai labithina fiha ahqaba. Qala, beliau mengatakan amal ahqab falaysa laha iddah ila al-khulud finnar. Ahqab tidak ada masanya, tidak ada hitungannya kecuali kekal di dalam neraka. Walakin dzakaru anna al-huqab, hanya saja disebutkan oleh para ulama bahwasanya huqab 70 sanah, 70 tahun. Kullu yawmin minha ka alfi sanah mimma ta'uddun. Setiap satu harinya 1000 tahun dari yang kalian hitung. Ini dari perkataan Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Sa'id qala qad an Qatadah qala Allah Ta'ala labithina fiha ahqaba. Qatadah menafsirkan huwa ma lam qita'a lahu wa kullama madha huqabun jaa'a huqabun ba'dah. Yaitu sebuah masa yang tidak ada terputusnya. Setiap lewat satu huqab, ya, maka datang huqab yang berikutnya. Wa dzukira lana, dan disebutkan kepada kita al-huqab 80 sanah, 80 tahun. Qala Rabi' ibn Anas, berkata Rabi' ibn Anas, labithina fiha ahqaba la ya'lamu iddat hadhihi al-ahqab illa Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat daripada ahqab ini kecuali Allah. Wa dzukira lana, walaupun disebutkan kepada kita al-huqab, satu huqab itu 80 sanah, 80 tahun, wasana 300 wa situna yawman, satu tahunnya 360 hari, kullu yawmin kalfis sanah mimma ta'udun. Satu harinya seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Demikian diriwayatkan oleh Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, yang intinya ikhwan fillah azakumullah, labithina fiha ahqaba, kalau itu bagi orang-orang kafir maka tidak ada ujungnya. Terus bertambah satu huqab selesai, bertambah huqab berikutnya dengan macam dan bentuk azab yang berbeda dan bertambah. Begitu. Kalau terkait ahlu tauhid, ya, yang masih muslim, yang disifati dengan lit-taghin, maka ada masa, ya, ada masa hitungannya sampai, ya, setimpal hukuman tersebut dengan dosa yang dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Kemudian firman Allah Ta'ala la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, mereka tidak akan merasakan bard, kesejukan, wala syarab, dan tidak pula merasakan minuman yang menyegarkan. Ai la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban tiban yaghtaduna bih.
Ya. La yajiduna fi jahannam, mereka tidak akan mendapati di dalam neraka jahannam bardan liqulubihim, kesejukan bagi hati mereka, tidak akan mereka dapati. Wala syaraban thayyiban yataghadzuna bihi, dan tidak pula mereka akan mendapatkan minuman yang segar, yang enak sehingga mereka bisa mengkonsumsinya di dalamnya. Oleh karena itu, walihada qala ta'ala, Allah berfirman, illa hamiman wa khassaqa. Yang mereka dapatkan, tidaklah mereka dapatkan kecuali hamim, ya, minuman yang panas, wa khassaq, ya, cairan yang panas, dan khassaq, cairan yang busuk baunya. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah dari kalangan tabi'in, istasna min al-barad al-hamima wa min asy-syarab al-khassaq. Allah perkecualikan, ya, dari al-barad adalah al-hamim, yaitu cairan yang panas. Wa min asy-syarab, dan dari minuman adalah al-khassaq. Al-khassaq adalah cairan yang busuk. Kata qala Rabi' ibn Anas, demikian dikatakan oleh Rabi' ibn Anas. Fa amal hamim, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, adapun al-hamim fahuwal har alladzi qad intaha harruhu wa hamruhu. Hamim adalah sesuatu cairan yang sangat panas, yang panasnya berada di puncak panasnya dan berada di puncak sengatannya, begitu luar biasa. Jadi panas yang berada di puncak panasnya. Jika air dunia, ya, itu dipanaskan mendidih, itu paling 100 derajat. Tapi, ya, air di dalam jahannam itu dipanaskan dengan api yang berkali-kali lipat dibandingkan api dunia. Wal khassaq huwa mastama'a min sadidi ahli an-nar wa 'irqihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Adapun khassaq adalah cairan yang dikumpulkan menjadi satu, ya, dari keringatnya penduduk neraka jahanam, dari nanah-nanahnya penduduk neraka jahanam, dan luka-luka yang sudah busuk dari penduduk neraka jahanam. Maka dikumpulkan jadi satu, ya, untuk diminum oleh penduduk neraka jahanam. Maka sangat busuk luar biasa. Bangkai kalau sudah 3 hari akan menetes cairan. Nah, itu secara bahasa itulah khassaq. Tetesan-tetesan minyak dari bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Fa huwa barid la yustata' min burdih wa la yuwajihu min natnih. Dan khassaq ini dingin rasanya. Bau dingin, sudah baunya luar biasa, dan dingin, la yustata' min burdih. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menahan dinginnya. Wala yuwajihu min natnih, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan busuknya. Jadi yang namanya neraka jahanam ada azab, siksaan dengan panas yang begitu panas. Itu adalah hamim, cairan yang sangat panas luar biasa. Kemudian ada azab, ada siksa dari sesuatu yang dingin. Itu khassaq, cairan yang sangat busuk dan sangat dingin. Setelah dia minum yang panas, kemudian dia minum sesuatu yang busuk dan yang sangat dingin. Kayak apa itu? Ya, kaca saja kalau habis dikasih air panas, dikasih es, pecah ini kacanya. Maka ikhwana fillah azakumullah, maka azab yang sangat berada di puncak sangat luar biasa. Diberi siksa dengan siksa yang sangat panas, kemudian diberi yakni sesuatu siksaan yang dingin dan sangat berbau dari azab neraka jahanam. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, ketika kita mendengar perkara-perkara yang demikian ini, hendaknya banyak-banyak kita berlindung dari azab neraka jahanam. Jangan menjadi kita seorang yang sombong, yang mengatakan, ya, yang enggak apa-apa jika engkau berkehendak, yang penting kau ridho ya Allah, masukkanlah aku
Yang penting kau ridho, masukkanlah aku ke dalam neraka. Kan orang sufi kadang begitu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ridho secara ya dari sisi masyiah itu ada Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyyah dan secara qadhaiyah, secara kauniyah. Kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, masuk saja. Kehendak Allah. Tidaklah seorang masuk neraka kecuali kehendak Allah. Ya, maka jangan ikhwan fillah azakumullah kita sok suhud. Justru kita harus takut dari ancaman-ancaman Allah, dari adab-adab neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita mengingat perkara ini. Ya, karena sangat luar biasa adab-adab. Kalau kita kumpulkan dari tafsir ini saja itu begitu luar biasa, banyak sekali. Mungkin selama kita membaca tafsir ini sampai surah An-Naba ini, ya, juz amma itu dipenuhi dengan peringatan-peringatan terhadap neraka jahanam. Seputar itu diingatkan terus tentang neraka jahanam. Karena kita akan wariduha, kita akan melewatinya. Wa minkum illa wariduha. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya. Ada yang melewatinya secepat kilat, sekedip mata. Ada yang seperti berpacunya kuda, seperti berlari, berjalan, merangkak. Ada yang selamat dan ada yang terjatuh. Dan kalaulah selamat pun masih ada ujian satu lagi. Setelah selamat dari siratal mustaqim, ada satu ujian lagi, yaitu pengadilan yang berikutnya, pengadilan kezaliman. Ya. Kalau yang pertama sebelum sirat itu pengadilan amal soleh, akan ditimbang amal solehnya sama amal keburukannya. Sudah selamat dia, kemudian melewati sirat. Setelah sirat dia akan diuji lagi dengan kezalimannya. Sebelum masuk surga sudah dia melihat surga, ingin masuk, tiba-tiba dihadang oleh mazlum, oleh orang yang dia zalimi dulu. Sebentar dulu. Kamu dulu mencuri hartaku. Kamu dulu pernah menumpahkan darahku atau pernah menghancurkan kehormatanku. Aku tuntut hari ini. Maka orang-orang yang ketuntut seperti ini adalah al-muflis. Yang riwayat ini muflis diucapkan oleh Rasulullah, dan subhanallah di umat-umat terdahulu pun sudah dikisahkan. Yaitu kisah atadruna mal muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Yaitu orang-orang yang datang dengan pahala sholat, pahala ini, pahala itu, tetapi dalam keadaan demikian dia telah zalama, telah menzalimi orang lain. Dalam bentuk tiga tadi, akhadha mala hadza, telah mengambil hartanya orang lain, ya, mengambil kehormatan, menjatuhkan kehormatan orang lain, menumpahkan darah orang lain, itu akan dituntut. Ya, sampai dia bayar dengan kebaikannya, dengan pahalanya. Habis pahalanya, ya, maka dosanya orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada dia. Maka sudah lihat surga, mau masuk surga, tiba-tiba hangus pahalanya dan masuk ke dalam neraka. Ini siksaan lebih dahsyat dibanding orang yang belum melihat surga. Sudah melihat pintu surga di depan mata, tinggal masuk saja, gak bisa masuk, malah masuknya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dari apa? Dari mazalim, iyyakum wadz-dzulm, kata Rasulullah. Fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, maka hati-hati kita terhadap tiga ini. Harta, kehormatan, dan darah. Hati-hati. Ini pesan Rasulullah saat haji wada', haji perpisahan. Setelah Islam sempurna, beliau ingatkan tiga hal ini. Ya, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haraman. Ya, kahrami yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, dan darah kalian itu haram. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, hari Idul Adha, bulan Dzul Hijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini yang paling haram, yaitu Makkah. Nilainya sama. Sehingga sangat mahal ini. Harta orang lain, kehormatan orang lain, dan darah orang lain. Sangat mahal. Maka hati-hati kita. Itu yang akan kita menzalimi pada tiga hal itu, akan bangkrut. Ta'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Dan terakhir, ikhwan fillah,
Ada pesan yang sering juga kita sampaikan, yaitu terkait ta'awun untuk rumah utara yang baru saja dibeli oleh masjid, alhamdulillah. Ya. Yang Jumat kemarin ana khutbah materinya itu mungkin ya. Ketika Jumat ana menyampaikan keutamaan untuk kita membangun masjid, menjaga masjid dan memfasilitasi, memberikan apapun dari kebutuhan-kebutuhan masjid. Maka subhanallah ya, dari satu nilai, disebutkan ini nilainya, Pak? Disebutkan nilainya? Disebutkan? Sebutkan. Nah, jadi rumah ini di utaranya lagi, ya, yang baru dipelur itu dibeli dengan harga 1 miliar. Baru dibayar 300 juta, kurangnya 700 juta. Monggo yang punya uang 700 juta tolong dibayarkan, ya. Monggo. Barangkali kita nggak tahu ya, barangkali, subhanallah. Dan sebagaimana hadis kemarin sudah kita sampaikan, riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah, ya, man hafara bi'ran fayashrabu minhu tayr awil insan awil jan ila ajarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang menggali sumur kemudian diminum oleh jin, oleh burung, oleh manusia, kecuali pahalanya mengalir. Wa man banal masjida, ya, mahmasa qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid atau fasilitas masjid, walaupun mahmasa qitat, walaupun seukuran burung yang paling kecil. Qitat itu qitat, ya, bukan kitot. Kalau kitot itu kucing. Qitat, ya, qitah gitu. Itu ukuran burung yang paling kecil. Mungkin burung apa tuh? Emprit atau burung apa ya? Kalau segini kebesaran. Berarti seberapa? Segini. Walaupun kita ikut bangun, meletakkan batu segini untuk masjid, terbangun, maka pahalanya Allah akan bangunkan satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita mampunya 100 juta, ya 100 juta. Iya kan? Kalau mampunya 100 juta, 100 juta. Barangkali, subhanallah. Ya. Kalau 100 jutaan ya 7 orang selesai sudah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan tempat yang lebar lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Masjid An-Nur ini bisa lebih lebar lagi, lebih luas lagi, dan jamaahnya lebih banyak lagi. Sehingga orang yang berwakaf ini ya pahalanya akan semakin banyak, ya, dan mengalir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga masjid kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.